Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 26 Oktober, judul renungan kita, Satu Kehidupan yang Sempurna. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Roma pasal 8 ayat 3. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dasar kepercayaan ke-9, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Di dalam kehidupan Kristus yang taat secara sempurna kepada kehendak Allah, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, Allah menyediakan satu-satunya sarana pendamaian bagi dosa manusia, sehingga mereka yang dengan iman menerima pendamaian ini dapat memiliki hidup yang kekal, dan seluruh ciptaan dapat memahami dengan lebih baik kasih yang tidak terbatas dan kudus dari Sang Pencipta. Yesus tahu, Dia tahu bagaimana perasaan Anda saat ini, dan Dia tahu bagaimana perasaan Anda saat terakhir kali pencobaan begitu kuat sehingga hampir menjatuhkan Anda. Dia tahu bagaimana rasanya bersedih dan berduka, dan marah atau gembira atau bersemangat. Dia datang agar Dia dapat bersama kita dan menjadi seperti kita, untuk memungkinkan kita untuk bersama Dia dan menjadi seperti Dia. Menakjubkan. Anak-anak, dalam Perjanjian Lama, ketika Tuhan meminta manusia untuk memilih domba terbaik dan paling sempurna untuk dikorbankan, itu adalah upaya untuk menunjukkan kepada mereka sedikit saja seperti apa rasanya jika sebuah kehidupan yang sempurna dan tak berdosa diberikan sebagai ganti kehidupan mereka. Itu adalah gambaran yang cukup kecil. Sungguh, seekor anak domba tidak pernah menjadi raja di alam semesta. Yesus, Dia datang, dan hal pertama yang Dia lakukan adalah hidup sebagai bayi yang tidak dapat melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Dia tidak dapat makan, berbicara, berjalan, atau berpakaian sendiri. Dia harus menunggu keluarganya untuk merawatnya. Mereka melakukannya, dan bayi Yesus belajar untuk mempercayai mereka. Kemudian, Dia menjalani kehidupan sebagai seorang anak, remaja, dan pemuda. Selama 30 tahun, Dia memiliki kehidupan keluarga yang biasa, dan pada suatu saat, selama tahun-tahun itu, Dia kehilangan ayahnya karena kematian dan harus berdiam diri, tidak dapat melakukan apapun, meskipun Dia bisa melakukannya. Betapa sulitnya hal itu. Kita cenderung berpikir tentang kehidupan Yesus hampir seluruhnya dalam konteks 3,5 tahun terakhir. Dan itulah yang Tuhan inginkan, karena itulah yang Dia berikan kepada kita untuk dicatat. Tetapi kita juga harus ingat bahwa 30 tahun pertama yang sunyi, tidak jelas, dan tersembunyi adalah bagian yang sangat penting dari misinya. Dia hidup tanpa dosa, dengan iblis di punggungnya yang bertekad untuk mengalahkannya. Dan sekarang, Dia menawarkan kesempurnaan
sesuai dengan susah payah itu kepada Anda dan saya. Bebas. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Juru selamat yang tak berdosa, saya tidak bisa berkata-kata karena kagum. Saya tidak layak menerima apa yang Engkau tawarkan, tapi saya akan menerimanya dan menjalani sisa hidup saya dengan rasa syukur dan pujian. Amin.